Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Perkenalkan, kami dari Bukit Palma. Salam kenal untuk adik-adik yang ada di seluruh GKPB yang ada di Bali. Pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah online di rumah kita masing-masing. Semoga ini tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji Tuhan. Padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk keselamatan dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini, kami akan mulai ibadah kami, namun sebelumnya kami mohon Tuhan berkati kami, biarlah dalam ibadah kami ini dapat kami merasakan kabar baik, dan juga mendengarkan apa yang diberitakan oleh guru kami ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Baik, firman Tuhan pagi ini kita ambil dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Lukas 1 ayat 5 sampai 25 dilanjutkan Lukas 1 ayat 57 sampai 66. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan ketuanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di hadapan kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau namai dia Yohanes.
engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran-pikiran benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya? Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya dan akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nanti Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumahnya. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ayat 57. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Kata tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Ia meminta batu lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Baik, adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana Ibu Elisabet dan Zakaria yang menjadi imam di Bait Allah. Ketika giliran jaga atau mempersembahkan persembahan untuk Allah, Zakaria mendapat giliran. Di sini Zakaria dan Elisabet umurnya sudah tua, yang mungkin seperti kakek nenek. Dan yang lebih sedihnya dia tidak punya anak. Ketika Zakaria melakukan persembahan di hadapan Allah, tampaklah seorang malaikat, namanya di sini Gabriel. Malaikat Gabriel diutus Allah untuk menyampaikan berita sukacita bahwa Elisabet akan mengandung dan melahirkan anak. Zakaria tidak percaya dengan perkataan Allah. Zakaria masih meragukan. Pikirnya, bagaimana mungkin kami sudah tua di saat punya anak. Dan apa yang terjadi ketika Zakaria imam ini meragukan kuasa Allah dan mujizat Allah? Jadi di sini dia mendapat pelajaran, dia menjadi apa dikatakan di sini bisu, atau orang bilang kolok, nggak bisa ngomong, kayak gagu.
Jadi ketika Zakaria mempersembahkan korbanan, umat Israel sudah duduk sembahyang di luar kemah suci. Mereka menunggu lama sekali. Nah, ketika Zakaria keluar, mungkin umat Israel bertanya, apa yang terjadi ketika mereka tahu bahwa Zakaria bisu atau bongol, tidak bisa berbicara. Mereka tahu bahwa Zakaria sudah berjumpa dengan Allah. Nah, kelahiran Yohanes Pembaptis ini memang sangat spesial. Dia akan membuka jalan untuk kelahiran Tuhan Yesus. Bahkan ketika Yohanes besar pun hidupnya tidak di rumah. Hidupnya di padang belantara, makannya belalang dan madu hutan. Pakaiannya dari kulit-kulit binatang. Jadi kayak pemburu. Nah, disinilah kita bagaimana kita harus percaya dengan kuasa Allah. Karena bagi Allah, bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau filmnya ada Mission Impossible, tapi bagi Tuhan semuanya mustahil. Apalagi dalam COVID-19, adik-adik baru belajar ke sekolah. Jadi di sini jangan takut. Ketika berdoa, Tuhan tolong hari ini saya mau belajar ke sekolah bertemu dengan teman. Tetapi prokesnya tetap juga dipakai, maskernya tetap juga dipakai, sehingga ketika adik-adik bertatap muka, adik-adik selalu dinolong oleh Tuhan. Baik, satu hal yang kita pelajari di sini bagaimana ketika orang sudah lanjut usia tidak mungkin punya anak, tetapi bagi Tuhan mungkin. Bagi kakak-kakak sekolah minggu yang ada di seluruh Bali, bagi adik-adik sekolah minggu yang ada di seluruh Bali, mungkin ada di Bali Barat, di Taban Kodia, Bali Timur Laut ataupun Bali Utara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua pasti terjadi, jangan takut. Karena ketika anak-anak Tuhan berdoa, Tuhan lindungi saya, misalnya kecil masih, Tuhan tolong lindungi saya mau sekolah, pasti Tuhan jaga, pasti Tuhan lindungi. Nah, itulah firman Tuhan hari ini, bagaimana kelahiran Yohanes Pembaptis diceritakan, disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria, dan juga ini membuka bagaimana nanti kelahiran Tuhan Yesus atau yang kita sebut Natal yang segera kita akan laksanakan. Karena untuk tugas ayat masnya dari Lukas 1 ayat 66c bunyinya, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saya ulang lagi, Lukas 1 ayat 66c bunyinya, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Acap kali dalam kehidupan kami merasa khawatir tentang keadaan lingkungan, tentang pendidikan kami, tentang pergaulan kami sebagai anak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kuatkan kami, percaya kepadamu, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati pada guru sekolah minggu yang ada di seluruh Bali, pelayan-pelayan Tuhan di seluruh Bali, biarlah di masa COVID ini kami bisa beribadah di gereja kami masing-masing. Inilah doa syukur kami Tuhan, terpuji nama-Mu, karena kebaikan-Mu kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.